Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita. Nah, jadi intinya anak-anak, khutbah pada saat Haji Wada itu adalah isinya tentang prinsip-prinsip kemanusiaan. Nah, jadi inilah adalah prinsip-prinsip atau ajaran agama Islam, bahwasanya ajaran agama Islam itu tidak memandang rendah hak-hak orang lain, ya kan? Sekalipun itu statusnya sebagai seorang budak, tetapi tetap pada saat itu ya, yang namanya hamba sahaya itu harus diperlakukan dengan baik. Mereka makan seperti apa yang dimakan oleh tuannya, dan berpakaian seperti apa yang dipakai oleh tuannya. Yang mana pada saat itu yang namanya hamba sahaya itu sangat memprihatinkan sekali nasibnya. Apalagi seorang perempuan, ya kan? Seorang perempuan itu pada zaman jahiliyah itu sangat memprihatinkan sekali. Karena keadaan perempuan pada saat itu dijadikan aib. Kehadiran perempuan itu adalah aib. Bahkan setiap orang yang melahirkan bayi anak perempuan itu maka harus dibunuh. Nah, itulah mungkin yang disebut dengan zaman jahiliyah. Maka dengan lahirnya Islam, dengan adanya ajaran agama Islam dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW, ini menjadi titik terang. Dan ini menjadi harapan yang sangat menggembirakan sekali. Ternyata Islam menghormati hak-hak setiap manusia, apapun statusnya. Begitu ya. Maka dengan ajaran ini pula berbondong-bondonglah manusia memeluk ajaran agama Islam. Baik, nah maka pantas saja Rasulullah SAW itu dijadikan dalam buku seorang yang bernama Michael Hurt, membuat buku yang bernama 100 tokoh paling berpengaruh di dunia sepanjang sejarah. Ternyata Michael Hurt ini, yang notabene ini adalah orang kafir, non muslim ya, itu menempatkan Rasulullah sebagai urutan pertama. Masya Allah, itu versi orang kafir loh ya. Nah, maka karena Rasulullah SAW itu berhasil, satu-satunya orang yang berhasil baik dalam hal keagamaan maupun kepedulian dalam urusan politik. Rasulullah menjadi pemimpin politik amat efektif hingga saat ini, 14 abad pasca wafatnya. Pengaruhnya sangat kuat sampai sekarang, gitu ya. Baik, lanjutkan ya. Nah, strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah apa saja? Yang pertama adalah meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Sesampainya di Madinah, maka Nabi SAW segera meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Dasar-dasar kehidupan bermasyarakat yang dibangun Nabi Muhammad SAW adalah seperti berikut. Yang pertama adalah membangun masjid. Tadi sudah dibahas ya. Masjid yang dibangun di Madinah bernama Masjid Nabawi. Maka kenapa dibangun masjid? Karena masjid ini tidak hanya dijadikan tempat pusat kegiatan keagamaan, tetapi kegiatan sosial lainnya pun itu sebagai pusat dakwah juga lah. Pusat dakwah, pusat peribadatan, ya kan? Dan kegiatan-kegiatan yang lain. Asalkan itu kegiatan itu adalah kegiatan yang positif. Nah, begitu ya. Maka sebagai pusatnya adalah di masjid. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah membangun ukhuwah Islamiyah. Nah, jelas tadi sudah dijelaskan bahwa Rasulullah adalah orang yang sangat berhasil sekali ya melakukan melobi setiap kalangan masyarakat dari berbagai kabilah. Sudah jelas suku Aus dan Khazraj pun yang beratus-ratus tahun mereka bertikai, maka dengan hadirnya Rasulullah itu didamaikan, mereka menjadi damai dan bersatu. Bahkan Yahudi pun itu dirangkul oleh Rasulullah dengan membuat perjanjian pada saat itu. Mereka pun bersatu. Ya, tetapi masih tetap saja ada oknum-oknum Yahudi yang memang pada saat itu ya tidak mau ya, gitu ya. Ya memang tidak bisa 100% juga begitu ya. Kemudian yang ketiga, menjalin persahabatan dengan pihak-pihak lain yang non muslim. Jadi Islam itu sangat mengedepankan sekali ukhuwah ya, non muslim dan muslim itu. Jadi kita meskipun berbeda dalam masalah keyakinan, tetapi dalam masalah sosial kita sama ya. Nah, kita adalah saudara. Meskipun saudaranya itu adalah yang bersifat saudara yang di dunia. Begitu ya.
Lanjut. Nah, maka terbentuknya negara Madinah membuat Islam makin kuat, ya, jelas. Nah, pada situ kuatlah Islam itu, ya, karena berbagai kalangan sudah terpenuhi, maka dibangun juga persahabatan, koalisi-koalisi dengan berbagai kabilah, ya. Maka pada sisi lain timbul kekhawatiran dan kecemasan yang amat tinggi, terutama di kalangan Quraisy. Nah, siapa Quraisy itu adalah orang Mekah, yang mana itu sebagai orang-orang yang memusuhi Rasulullah SAW karena ajaran agama Islam. Maka dari itu Rasulullah SAW hijrah pun itu alasannya itu diantaranya. Dan musuh-musuh Islam lainnya. Nah, kenyataan ini mendorong orang Quraisy dan orang lainnya melakukan berbagai macam bentuk ancaman dan gangguan. Jelas mereka iri, ya, karena kemajuan Madinah di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW. Mereka iri jelas. Nah, maka untuk itu Nabi Muhammad SAW mengatur siasat dan membentuk pasukan perang serta mengadakan perjanjian dengan berbagai kabilah yang ada di sekitar Madinah. Nah, upaya kaum muslim mempertahankan Madinah melahirkan banyak peperangan. Nah, berikut diuraikan beberapa peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dengan musuh-musuh mereka. Maka Rasulullah ini anak-anak bukan berarti dalam rangka peperangan ini adalah sebagai ini. Intinya adalah jalan terakhir, jalan buntu. Kenapa? Karena pada saat itu tidak bisa dipungkiri. Orang Quraisy dan musuh-musuh Islam pada saat itu mereka ingin menghancurkan kota Madinah, ingin menyerang kota Madinah. Kalau itu terjadi maka umat Islam itu akan binasa. Maka dibentuklah pasukan perang, ya kan? Negara sudah terbentuk, maka tidak lengkap apabila tidak dibentuk pasukan perang. Dan dibentuknya pasukan perang ini bukan dalam upaya memerangi, tetapi untuk melindungi umat Islam, untuk mempertahankan agama. Intinya begitu, anak-anak. Ya, nah, Islam tidak pernah memulai, tapi ketika mereka diserang tidak pernah mundur, begitu. Nah, apa saja? Nah, yang pertama peperangan yang terjadi adalah perang Badar, perang Uhud, perang Khandak. Perang Khandak itu perang Parit, ya. Perang Hunain, perang Tabuk. Oke, kita bahas satu persatu. Perang Badar dulu, ini peperangan yang terjadi atau perang pertama saat Rasulullah hijrah adalah perang Badar. Nah, kenapa disebutkan perang Badar? Karena terjadi di Badar. Badar ini adalah kira-kira 120 km dari Madinah, gitu ya. Nah, jadi tidak pernah Rasulullah itu strategi perang juga ini melakukan peperangan di wilayahnya. Kenapa? Akan hancur. Ya pasti harus keluar dari kota itu. Nah, terjadi pada tanggal 8 Ramadan tahun kedua Hijriah. Jadi setelah Rasulullah 2 tahun hijrah ke Madinah, maka terjadi perang Badar. Ini Nabi Muhammad SAW hanya memiliki 305 orang pasukannya berangkat ke luar Madinah. Sedangkan pasukan yang dihadapi atau kafir Quraisy, ini kafir Quraisy dari Mekah ini yang datang ke Badar itu jumlahnya 900 sampai 1000 orang. Yang menyatakan 1000 orang, yang menyatakan kurang di 1000, 900 sampai 1000. Anak-anak menurut logika, ini seimbang tidak? Jumlah 300 melawan 1000. Oh jelas, 3 kali lipat jumlahnya orang kafir. Tetapi keyakinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti itu, karena Allah Subhanahu Wa Taala akan membantu setiap orang yang beriman, pasukan perang yang beriman, mereka melakukan perang. Hakikatnya mereka dibantu oleh para malaikat. Ya, maka dalam peperangan ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kaum muslimin berhasil memperoleh kemenangan. Masya Allah, ini prestasi yang sangat luar biasa sekali. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pertolongan. Ya. Hakikatnya ketika tentara kaum muslimin menghunuskan pedang, maka hakikatnya Allah menurunkan ribuan malaikat yang menghunuskan perang kepada mereka. Seakan-akan mereka itu pasukan yang sedikit yang dimiliki kaum muslimin dilihat oleh kaum kafir Quraisy itu seakan-akan banyak. Nah, karena ini adalah pertolongan dari Allah SWT. Nabi menyerang suku Yahudi Madinah dan Qainuqa, yang turut berkomplot dengan orang Quraisy Mekah. Nah, ternyata anak-anak kita tahu Bani Qainuqa ini adalah Yahudi, ya, adalah orang-orang Yahudi.
Ternyata mereka berkomplot dengan Quraisy. Innalillahi. Ternyata mereka berkomplot dengan Quraisy. Maka Nabi SAW menyerang karena sebagai pengkhianat. Orang yang tinggal di Madinah, Bani Qainuqa ini sudah melakukan perjanjian, ternyata mereka berkomplot dengan Quraisy. Maka pantas saja Rasulullah SAW menyerang suku Yahudi tersebut yang bernama Bani Qainuqa. Nah, kemudian orang-orang Yahudi ini akhirnya meninggalkan Madinah dan menetap di Ariat, perbatasan Syria. Nah, begitu ya. Pantas saja ini akhirnya diusir dari kota Madinah. Karena salah satunya adalah orang berkomplot. Ini hati-hati. Ternyata ini ada musuh dalam selimut, sangat berbahaya sekali anak-anak. Nah, Oke, yang kedua adalah perang Uhud. Nah, perang Uhud itu adalah kekalahan dalam perang Badar ini makin menimbulkan kebencian kafir Quraisy kepada kaum muslimin. Nah, ini adalah lagi perang Uhud. Maka pada tahun 3 Hijriah mereka berangkat ke Madinah dengan membawa pasukan 3.000 pasukan berunta, 200 pasukan berkuda. Dan 700 orang di antara mereka memakai baju besi. Masya Allah, sangat kuat sekali. Pasukan ini dipimpin oleh Khalid bin Walid. Nah, kemudian datang pasukan Quraisy ini disambut Nabi Muhammad SAW dengan sekitar 1.000 pasukan. Bayangkan, 1.000 pasukan melawan 3.000. Kaum muslimin ini 1.000 orang pasukan ya. Nah, kemudian Abdullah bin Ubay menarik 300 pasukan yang terdiri dari orang Yahudi dan kembali. Bayangkan anak-anak, 1.000 pasukan muslimin, kemudian 300 diantaranya itu menarik diri. Ternyata ini terdiri dari orang Yahudi. Nah, lagi-lagi orang Yahudi nih. Lagi-lagi orang Yahudi yang melakukan pengkhianatan. Jadi bisa dikurangi 1.000 dikali 300 berapa? 700 sisanya. Nah, maka pasukan Nabi SAW dan pasukan Quraisy bertemu di Bukit Uhud. Nah, di Bukit Uhud itu ya. Nah, maka perang besar pun berkobar. Nah, ini anak-anak, kemenangan yang sudah diambang pintu gagal diraih karena pasukan Nabi Muhammad SAW tergoda oleh harta peninggalan musuh. Jadi begini ceritanya. Bukit Uhud itu kan tempat strategis, tempatnya tinggi itulah ya. Itu dikuasai kaum muslimin. Pasukan pemanah itu disiapkan di sana. Gitu ya. Itu kaum Quraisy, orang kafir Quraisy itu pada saat itu banyak yang gugur. Mereka itu banyak terkena anak panah dari kaum muslimin. Kenapa? Karena posisi kaum muslimin pada saat itu sangat tinggi, yaitu di Bukit Uhud, Jabal Uhud. Itu posisi sangat strategis ini sudah dipertahankan ya. Tetapi karena banyaknya orang kafir Quraisy pada saat itu mengalami kekalahan pada saat itu, akhirnya banyak gonimah itu harta peninggalan perang, harta rampasan perang ya. Mereka meninggalkan gonimah, mereka kocar-kacir ya kan. Nah, akhirnya kaum muslimin pada saat itu berebutan gonimah tersebut. Harta rampasan perang berebutan. Sampai-sampai orang yang disiapkan oleh Nabi yang berada di Bukit Uhud itu, mereka pun tergiur. Kalau kita mempertahankan tempat ini, kita nggak akan kebagian ya kan. Akhirnya mereka ingkar terhadap perintah Nabi. Akhirnya si pemanah yang sudah memposisikan diri mendapatkan posisi strategis di Bukit Uhud ini turun dari bukit tersebut. Mereka pun mengambil harta rampasan perang. Nah, ini kesempatan emas bagi kaum kafir Quraisy. Akhirnya mereka pun, pimpinan Khalid bin Walid, akhirnya mereka pun menguasai Bukit Uhud. Dan akhirnya Bukit Uhud itu dikuasai oleh kafir Quraisy. Karena ini sudah strategis, akhirnya banyak kaum muslimin, sekitar 7 orang pasukan Nabi gugur sebagai syuhada. Mereka kalah anak-anak. Ya. Maka Nabi Muhammad SAW menindak tegas Abdullah bin Ubay dan pasukannya. Karena kegagalan itu ternyata ada lagi-lagi ada pengkhianat. Siapa? Yaitu Bani Nadir. Siapa Bani Nadir? Adalah suku Yahudi. Lagi-lagi Yahudi Madinah yang berkomplot dengan Abdullah bin Ubay. Diusir dari Madinah, kebanyakan mereka pergi dan menetap di Khaybar. Nah,
mereka berkomplot dengan Abdullah bin Ubay. Siapa Abdullah bin Ubay? Yaitu pengkhianat tadi, ya. Nah, lagi-lagi Yahudi, anak-anak coba bayangkan, Yahudi dan Yahudi terus yang melakukan ini. Dari dulu itu Yahudi tidak pernah bisa dipercaya, gitu ya. Nah, lanjut. Sekarang perang Khandak. Perang Khandak ini adalah perang parit, ya. Peperangan ini disebut dengan perang Ahzab. Kenapa perang Ahzab? Karena beberapa sekutu. Karena Bani Nazir, orang Yahudi yang terusir dari Madinah, musyrikin Quraisy, beberapa suku Arab yang masih musyrik berkomplot melawan pasukan Islam. Orang-orang Yahudi tadi ya yang sudah terusir dari Madinah, Bani Nazir, kemudian bergabung dengan kafir Quraisy, ya. Pokoknya orang-orang Bani Yahudi yang terusir dari Madinah itu mereka berkomplot karena sakit hati, berkomplotlah dengan musyrikin Quraisy. Nah, itulah yang dimaksud dengan perang Ahzab. Perang ini disebut perang Khandak. Kenapa? Karena dari peperangan itu Sallallahu Alaihi Wasallam atas usulan dari Salman Al-Farisi membuat parit. Nah, jadi pasukan gabungan mereka berjumlah, bayangkan, 24.000 pasukan. 24.000 pasukan ini berangkat ke Madinah pada tanggal 5 Hijriah. Nah, jadi siapa yang mengusulkan? Adalah Salman Al-Farisi. Kata Salman Al-Farisi, kita harus membuat pertahanan. Jadi sekelilingnya itu, sekeliling kota Madinah itu dibuatlah parit supaya mereka tidak bisa masuk. Gitu. Parit itu dalam bahasa Arabnya Khandak. Khandak itu parit. Maka pasukan musuh yang hendak masuk ke kota Madinah tertahan oleh parit, ya kan? Karena itu mereka mengepung Madinah dengan membangun kemah-kemah di luar parit. Akhirnya mereka itu tertahan, tidak bisa masuk. Kalau melewati sana, maka siap-siap mereka itu akan terkena ranjau lah, kira-kira seperti itu, ya. Akhirnya mereka membuat kemah-kemah di luar Madinah, ya. Pengepungan ini berlangsung selama 1 bulan. Mereka bertahan ingin masuk ke Madinah karena tertahan parit selama 1 bulan, anak-anak. Dan berakhir setelah badai kencang. Ternyata turunlah pertolongan dari Allah. Mereka diusir oleh badai yang sangat kencang. Akhirnya mereka pulang. Pasukan Ahzab menghentikan pengepungan dan kembali ke negeri masing-masing tanpa mendapat hasil apapun. Kemudian orang-orang Yahudi dan Bani Quraisyah di bawah pimpinan Ka'ab bin Asad melakukan pengkhianatan. Tuh, lagi-lagi Yahudi Quraisyah. Nah, ini yang tersisa, Bani Quraisyah melakukan pengkhianatan. Setelah musuh menghentikan pengepungan dan meninggalkan Madinah, para pengkhianat itu pun dihukum mati. Allahu Akbar. Pantas kalau bagi pengkhianat itu, anak-anak. Karena di depan itu pura-pura baik, di belakang itu mereka ternyata melakukan pengkhianatan. Begitu, ya. Oke. Oke, baik anak-anak, Bapak cukupkan dulu segini ya, nanti akan dilanjutkan lagi. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.